Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-azizil 'alim 'adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin. ودخل الداخلين رضي الله تعالى عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru mursidi, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, mengabulkan hajat sidin semuanya, amin Allahumma amin. Juga guru fadli, guru Muhammad Tasawfi dan guru-guru yang lainnya, alhamdulillah. Sahibul bait, tuan rumah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, Bapak Haji Satar sekeluarga dan para tokoh masyarakat yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan takdir yang mulia bahwa kita termasuk orang yang menuntut ilmu agama. Karena mereka menuntut ilmu agama itu ada batas minal mahdi ilal lahdi, dari buayan jayunan dipukung. Sebelum disuruh dan untuk ilmu, ilalah dia sampai mati, dilajari pulang. Makanya disuruh akan tetapi belum mati, dilajari. Marwah buka jadi kesana. Nabi Tuhan ikam siapa? Dilajari belum jawabannya. Allahu Rabbi, Tuhanku Allah. Dilajari lah hadisnya. Jadi Tuhan kalau nggak alim ya tetap ya wajib ilmu, karena kita ilmu agama. Karena ada batas. Kalau merasa sudah alim, kadang lagi untuk ilmu agama, itu penyakit orang dulu mereka. Nyalim sudah tahu lagi belajar, itu. Padahal ini juga menyampaikan bahwa untuk ilmu itu wajib, bahwa untuk ilmu itu pada batas, ya kan? Disuruh ya oleh Tuhan untuk ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Untuk ilmu agama itu diwajibkan oleh Allah bagi siapa? Laki-laki non Islam dan perempuan non Islam. Disuruh untuk ilmu beradaan. Ini juga menyampaikan, si alim juga menyampaikan, tapi si alim juga ada apa untuk ilmu, untuk gengsinya. Alhamdulillah. Udah kita pakai ilmu beradaan. Makanya orang bingung kan, BC pakawalan kayak ilmu dia tuh tapi yang kalau itu ilmu ya, ilmunya alimnya jangan hendak ngajar aja. Cuma kan dengan hati sini lah, ini luar biasa. Tuhan tujuan, padahal Tuhan. Tapi yang aja alun-alun dia, akun dia dulu kan nanti itu makanya kalau jalan nanti dia. Berarti buangi sudah sifat sebagian daripada nafsu-nafsu baik itu buangi sudah. Yang ada di bawah kan kalau dia belajar sini, anak masih hanya seorang jagung dan jagung bisa-bisa aja. Itu panggilan orang Tuhan ya. Tapi bubuhan biar tua tapi dulu kejadian kalau agama kan rendah hati caranya. Sifat rendah hati itu kan masuk daripada sifat tasawuf, membersihkan hati. Sifatnya nak di atas kita harus balik. Telah dikatakan di dalam kitab, di situ firman Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai situ orang lewat kalena. Sadar enggak?
Firman Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an kalau misalnya ya Allah di atas bilang huwa wa'alaikum pada saat sudah yang kita bacakan sebelum Ramadan kan ya qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ulang sedikit. Qul ya ibadi allazina Allah Subhanahu wa taala Muhammad, kasihku sampaikan kepada hamba-hambaku. Hai hambaku, berlimpatan, kaliwatan. Mereka itu kaliwatan apa? Asrafu ala anfusihim. Kaliwatan berlebih-lebihan. Mereka itu dalam bermaksiat. Kadang-kadang berlebihan di ibadah, kelebihan maksiat. Yang dipanggil, hai Allah, biar kita ini insya Allah itu luar biasa. Karena Allah Taala itu bilangnya sudah 4 lawan sidin, Allah itu memanggil dengan kalimat yang baik. Qul ya ibadi, hambaku. Sayang kalau kamu panggilannya. Alladzi asrafu ala anfusihim, yang berlebihan dalam melakukan maksiat, kakak dipanggil hambaku. Kadang manggil Tuhan, musuhku, ada Allah memanggil ya ibadi, hambaku. Padahal yang dipanggil itu asrafu ala anfusihim, maksiatnya mah gak banyak kan? Ada sebuah sembahyangnya bilang tadi sembahyang ya orangnya. Sedekah sudahnya, oleh sedekah. Tapi Allah memanggilnya ibadi, hambaku ya Tuhan. Ayo, mari pesannya ulang. Apa pesannya? La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Orang yang berlebih-lebihan dari itu dipesani ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatillah, jangan sekali-kali putus asa atas kasih sayang Allah. Karena Allah selalu mengampuni akan dosa sekaliannya. Bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ini yang berlebih-lebih hati jangan kata bulik. Ayo kembali ke Tuhan. Banyak pada bulik dosanya. Tuhan mendatangkan datang rahmatillah. Ayo jangan putus asa. Bulik aja Tuhan, tetap menunggu Allah. Allah Ta'ala tetap menunggu kita. Sampai di dalam sebuah cerita ketika orang itu datang kepada Allah dengan dosa sebanyak buih di lautan, Allah menyambutnya dengan pengampunan sebanyak buih di lautan. Tidak habis kita datang kepada Allah. Nah kali itu kita desa tahu diri Tuhan, desa anak pemudik. Di syarat di sini dikatakan sulukul abdi ila ma'rifatillah, syarat hendak mencapai ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal dan mengetahui sebenarnya sifat Allah Subhanahu wa taala, memang harus kembali dulu kepada Allah. Serahkan dulu kepada Ta'ala. Berikan bertahan kita bisi dosa Allah Subhanahu wa taala, banyak ampun Tuhan, ampunan dulu. Dasar memang seperti itu syaratnya. Bukan bersesumbungan, bukan berpintaran bandir, bukan bertinggian bandir, ada. Tapi memang berendah-rendahan hati untuk kembali kepada Allah, hanya dirasakan nikmatnya mengenal Tuhan kita. Ketika rasa itu sudah hilang, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya itu sudah hilang. Ini kan ada. Hendak bercerita tentang dekatnya diri kepada Allah, kamu bertinggian bandir, ada. Banyak pandirnya tuh. Dan kan ada pembuktian, hendak membuktikan bahwa ini tuh bujur kembali kepada Allah itu kalau dibuktikan ini. Masih itu bangun jam 7:30 besok kan? Masih ya. Para pun sedikit, makanya nyari suara musik kita, nyari suara musik jam 4:30 subuh. Tahu membunyi musik. Ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Ya kaum, kebetulan musik itu alat sound systemnya Arab.
lalu nyaring datang masjid umum parang sesadangi kau irite kau orang kuringan satang lima baru kan satang lima ini subuh hari satang hajar lagi ada subuh kau bisa di sana ada orang usaha jambetin rumah ada waktu itu lalu digantung oleh Habib di masjidnya itu big sehingga jalan digantung di sini parang sebenarnya itu masih Habibnya menggantung. Ya Habib bila ada nama aku lagi seorang meja yang kepada ansur datang ke aku parang di golek dan begini kan kampung sedikit baik saya seorang pada ilmu maka ya Allah kayak ini kisah-kisah langit terus dia dalam nama aja lagi kapan kembalinya kepada Allah berbedanya ada kembali kepada Allah kalau seperti itu kelakuannya apakah bisa mengarifkan dengan Allah hanya dengan takdir tinggi dengan bandir tinggi bisa bermakrifat dan berhenti makrifat pada kita pintar dia untuk bandir ya memang di jalannya di sini taubat dan kembali dahulu kepada Allah dipasangin dulu tak mengatur rahmatillah jangan putus asa dari rahmat Allah itu dulu karena Allah ketika sudah hambanya kembali maka Allah mesti mengampuni. Nah jadi dia kita kembali melihat astagfirullahaladzim subuh-subuh bangun nulis astagfirullahaladzim anak kuring astagfirullahaladzim banyak belum dosa ya Allah. Nah dan itu kembali rasakan ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan firman Allah Taala fastaqim kama amirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah kamu sebagaimana kamu disuruh. Ini masalah tobat nih, istiqamah dalam tobat tadi. Dan orang yang bertaubat kamu disuruh dan orang yang bertaubat beserta kamu. Jangan mengerja maksiat wala tadghaw dan jangan kamu mengerja maksiat. Innahu bima ta'maluna basir. Allah itu tahu keadaan, melihat keadaan. Fasrah ini disuruh istiqomah ini kama amir tak di sini disuruh istiqomah di dalam taubat. Benar kan? Istiqomah dalam taubat. Istighfarnya di mana? Di banyak istiqomah. Makanya ulama itu dia yang menyusun mesti istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang istighfar dulu. Kenapa nanti istighfar itu kenapa? Kita yang beribadah ke Tuhan, kita yang menyembah Tuhan, kita yang bersujud, kita yang berrukuk, kita yang baca Fatihah. Kalau maka istighfar Allah menyuruh fastaqim istiqamah dalam istighfar taubat. Sumpah yang menjadikannya tak disuruh istighfar taubat itu di istiqamah dalam taubat dalam sehari. Ujian Nabi pada kamu sombong biar Nabi nih. Aku sehari itu 70 kali istighfar. 70 kali aku tidak bisa hari istighfar. Siapa? Nabi. Kita nak ada Nabi, ada nak istighfar. Nabi 70 kali kan sehari. Sedikit 70 kali. Ini banyak. Biar bayangkan betapa hebatnya lah derajat orang istighfarnya disuruh. Nah jadi orang ada keinginan jalan, ingin merasakan nikmatnya ma'rifat kepada Allah, maka wajibnya istiqomah dalam istighfar. Apa aja dunianya isi dalam istighfar. Dalam sehari itu harus ada istighfar, harus ada. Supaya apa? Supaya sadar bahwa dirinya ini adalah hamba yang berharap dulu kepada Allah. Yang tidak ada yang tahu, ya kan? Tidak ada yang bisa mengerjakan apapun tanpa ikut serta Allah di dalam pekerjaan tersebut. Jadi Allah harus kayak caranya. Karena mau Allah Ta'ala bersama yang dalam orang kotor dan rijak, karena mau Allah Ta'ala itu selalu bersama orang yang bersih. Dan mau Allah dalam orang rijak. Nah sedangkan Allah Ta'ala sudah mengatakan innahu huwa ghafurur rahim.
Allah pengampun, penyayang. Allah pengampun, penyayang. Allah itu sekali yang beristighfar sudah diterima sih. Bersimpulan atau ibadah Nabi kamala gambala. Orang bertobat dari dosa itu kayak orang kepada bisi dosa sama sekali. Cukup yang pengaduan Allah Ta'ala hari-hari. Usahakan hari-hari. Kalau kami dulu tidak jadi anak kuring. Karena anak kuring itu mesti kita terjadi masalah. Anak kuring malam tuh nah. Di situ kita ya Allah pun banyak dosa. Anak kuring nah kuring dosa Allah sebelum kuring. Itu dia bahasanya harus sabar. Mau kuring dia bacanya nyaman juga dengan kali menggawi. Padahal kan tujuannya nyaman. Coba dia menggawi. Nyaman kan? Apa bacaannya? Nyaman mungkin kali menggawi. Anak kuring itu nah malam sudah nonton. Ada bepandir sorangan. Oh kalian jangan aja. Ada bepandir sebenarnya. Ya Allah, ulun mulai bangun kuring dah sampai hendak kuring tidak pada dosa. Ampuni bangun dong. Kuring nggak lagi sudah. Baca lagi doa apa? Allahumma Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kuring nggak lagi sudah. Itu dia bacaan hendak kuring. Kami dulu belajar Allahumma ulun lagi. Itu dia bacaan di sini hendak kuring. Hendak merasakan daripadanya lezatnya dekat dan kenal kepada Allah. Baca undang-undangnya itu ya Allah turun banyak dosa sampai bangun kuring sampai hendak kuring. Ampuni dosa Allah. Nah selesai. Enggak harus kita kuring lagi sudah. Lalu di situ ada sifat raja berharap bahwa nampian baca nampian panggilan sama Tuhan tadi yang boleh Tuhan. Nah yang boleh Tuhan. Bahasa Arabnya nampian panggil tadi ya Allah turun banyak dosa, banyak dosa. Ampuni ulun, boleh. Itu bahasa Arabnya ya astagfirullah. Ya Allah. Cuma bahasa Banjar kan ya. Tapi kita orang Banjar. Harap kan berubah bahasa Arab belum dimikir panjang karena paham apa. Boleh lah kalau dia berubah bahasa Banjar siapa enggak ada boleh. Tak ada dia melarang berubah bahasa Banjar. Bahasa Banjar kan dulu bukan bahasa Arab berapa? Ya ini tadi sedikit. Nasuki Allah. Mencoba itu Tuhan. Raja kita beda ya Allah. Oh, mudah kita bahasa Arab juga. Bilang ada raja kita sawit menguat ya Allah. Darahkan hati-hati mereka yang berisi pabrik-pabrik Allah agar Allah Subhanahu wa taala dia dinaikkan harga sawit. Nah, bahasa sawit dia apa? Baru ya. Orang coba jangan sedikit. Itu benar ya. Boleh ya. Masih gitu ini fitnah. Nyari dulu sedikit dulu kan bahasa Banjar. Mengenai panitia ya. Dan bunyinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kisah. Orang alim di kampung itu orang alim. Lawan orang ahli maksiat. Banyak maksiatnya di kehidupan. Banyak benar. Ketika dia asing di dalam bermaksiat maka terlintas di dalam hati mereka di hatinya untuk kembali kepada Allah. Ketika ia hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka teringatlah dia kepada firman Allah Subhanahu wa taala wala taqnatu rahmatillah. Jangan jika tadi itu putus asa dari rahmat Allah. Ingat itu ya. Lalunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalunya merasa dirinya berdosa. Hari-hari minta ampuni Allah ya Allah. Ampuni Allah ya Allah. Ampuni Allah ya Allah. Itu dia yang dijauhi lagi. Karena yang merasa banyak dosa, minta ampuni Allah ya Allah. Ampuni Allah ya Allah. Karena semua orang ada lepas dari dosa kecuali Nabi. Nyatakan kecuali Nabi. Pilihnya ada Nabi pasti berdosa. Pengurus seperti itu karena menandakan seseorang bukan Nabi, dia mesti tersesat terlebih dahulu di dalam dosa supaya lain Nabi. Mana? Amuninya kada berdosa sama sekali, takutannya di belakang Nabi karena Nabi ada kawan maksum. Karena manusia ini nang wali sekalipun berapa banyak wali yang asalnya ahli maksiat. Ya kalau memang bukan beriak tuh mana perampok, mana penjudi, mana pezina, mana semua anak sekali yang bertobat jadi imam ahli tasawuf, marjin bukan beriak, bukan di sejarah imam bukan beriak itu. Wah luar biasa maksiatnya baik. Nah ini kan heran
melakukan ahli maksiat, kemudian tiba-tiba baik, jangan-jangan di Banjarmasin itu ada majelis taklim, namanya majelis taklim Bahasim. Di Banjarmasin itu ribuan orangnya mendatangkan majelis itu harus untuk besar kayak sembahyang, baju putih bertahan, rapi luar biasa. Pembinanya Habib Salim Bahasim, Presiden Habib Salim Panggang. Bahari apa luar biasa. Bahari sebelum sini itu wah ini jadi wali. Kenapa? Karena orang yang justru salah ketika kembali itu merasa dirinya ringan. Ketika dia merasa dirinya ringan, disitulahnya fana di dalam kekuasaan Allah. Ada lagi kesombongan, sudah ada yang merasa ringan. Orang ringan apa yang dibanggakan? Tidak bisa. Orang kotor bisa membanggakan sesuatu, tidak bisa, karena dia merasa dirinya paling ringan, maka dia pasti mengesahkan dan mensucikan Allah. Aku ringan, Allah bersih. Kan ada lagi ketinggian kami Rasulullah. Kenapa? Tidak ringan Pak. Nah ini kan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kebanyakan kita merasa bersih Pak. Banyak hendak mengesahkan kesucian Allah kalau kita merasa suci dulu, merasa pintar. Ketika manusia merasa alim, maka hilanglah sifat alim Allah itu di dalam dirinya. Ketika orang merasa pintar, maka hilanglah sifat kepintaran Allah pada dirinya. Ini merasa dirinya pintar pada Allah lagi. Ketika orang banyak panggil itu dia merasa ini alim, hilang sifat alim Allah itu. Alimun, Allah itu maha alim. Selain daripada Allah, jahilun, jahil beradaan. Nang alim siapa Allah, nang jahil siapa makhluk. Bila yang makhluk merasa alim, maka hilanglah sifat alim pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena makhluk telah mengakui sifat alim itu sendiri. Hilangkan dulu sifat itu beradaan. Makanya disuruh ringan perasaan tadi. Lalu kalau kita sesombongan nang alim kata wali memadahkan orang, bila makan jeruk di Umar asal padahal orang pun bila sarik di padahal mungol berarti kita tahu ya. Mungol ini kamu ini sarik kesinggung berarti kita tahu ya. Kenapa? Karena sifat jahil, sifat mungol adalah sifat makhluk, sifat alim adalah Allah. Ketika manusia merasa dirinya itu makhluk, maka sejatinya si makhluk itu adalah jahil. Sejatinya makhluk itu jahil, jahil itu bahasa Arab, bahasa Banjarnya adalah mungol. Ya. Dan saat itu macam-macam, bilainya jahil, mungol, bilainya jahil murakab, ambung. Ini adalah bahasanya beneran. Kalau dulu, bilainya jahil disebutin, mungol karena bilainya jahil murakab. Kelebihan jahil dia kampung. Nah, sifat siapa jahil itu? Sifat makhluk. Bila makhluk bingung dikatakan alim, dia akan tauhid. Bila salah dikatakan mungol, dia akan tauhid. Nah, bagaimana? Jadi mana tuh? Ada penyakit orang alim, penyakit guru itu dia bisa benar. Salaman ke kampung ini luar biasa, dicium orang di tangan, sampai ke kampung ini kada dicium orang di tangan. Kemudian yang merasa sakit hati gara-gara kada dicium orang di tangan, buang aja ilmu keberadaan, kada alim lagi. Kenapa? Karena merasa ini alim dan menghilangkan sifat alim Allah. Dihormati orang nggak ada, perlu ibadah. Dipuji orang nggak ada, perlu ibadah. Karena tidak ada yang pantas untuk dipuji. Ya kalau ada yang pantas untuk dipuji, karena kita makhluk kita tak boleh dipuji. Kada boleh. Innal hamda lillah, pujian itu hanya milik Allah. Ketika tersanjung dengan pujian, maka merampas sifat pujian terpuji milik Allah. Makanya harus dikembalikan lagi. Ketika makhluk itu dipuji, kembalikanlah. Orang memuji maka kalau dipuji itu Allah yang memberi kemuliaan ini. Hanya tauhid. Sadar dia bahwa ini dijamin Allah kemuliaan, makanya dipuji orang. Tetapi yang ada di siapa apa masih, tetapi yang fakir, tetapi yang miskin, ini namanya tauhid. Jadi bila ada orang guru alim ngajarin tauhid, mbah pada orang guru sakit hati usah belajar tauhid. Kenapa? Karena ada tauhid juga. Pandir saja berarti tinggi, bukan praktek. Sekarang ini perlu praktek, bukan perlu pandir. Kisah manen sawit paling barat, paling jurungi Inggris, sawi di pelapang, dua jam dari ukur, ada dusta. Kan percaya sama percaya akan Allah.
Jadi praktek namanya, gawi namanya, ya kan gawi namanya. Nah seperti itulah makanya disuruh bertaubat. Kenapa bertaubat? Taubat mesti mengingatkan salah itu malah taubat. Orang bertaubat itu mesti mengajukan proposal salah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajukan kesalahan kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Itu namanya taubat. Makanya disuruh fastaqim, istiqamah dalam taubat. Supaya apa? Kita selalu merasa salah di mata Allah. Allah mau tolong kita. Nah, ya Allah ini namanya jujur hamba. Kenapa ada lagi yang merasa benar? Karena yang maha benar Allah. Tidak ada lagi yang merasa alim. Karena yang maha alim Allah. Ia makhluk wajar dia merasa bungul. Karena ia merasa bungul, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang tidak dia ketahui. Lalu tambah alim, tambah merasa hina, tambah alim, tambah merasa hina, tambah alim, sampai tambah bergelir, sampai ilmunya kayak orang lain kayak Allah menyelam lagi dalam lautan ilmu tersebut. Karena maknanya semakin tidak merasa, semakin Allah memberi dan memuliakan, semakin yang meninggikan, merasa harap, semakin Allah jatuhkan dan Allah jatuhkan. Jadi tergantung hati masing-masing. Dan ini hendaknya kan bukan hadir, tapi di hati. Ulun menyampaikan untuk biar kita bisa introspeksi dalam diri. Ulama boleh menyampaikan apa? Untuk introspeksi kepada diri masing-masing bahwa ini katanya hati kita tuh harus seperti ini. Bukan dipandir. Karena kalau boleh kalau di pasaran biasa. Mau nih kamu ini pas saya. Itu bisa dibilang gua baru tahu ini. Itu di pengarahnya jadi senjata kemana? Rendahkan orang. Itu ada cocok. Pilihnya pian depannya pakai usaha apa yang mulai juga. Jadi kalau disampaikan dengan kaum dia, ini kami mulai bersama salib, yang salib ya kalau boleh bertauhid sama ambil dua kan bertauhid. Nanti mungkin berkumpul lalu kemudian saya kok di kami jadi di saya kamu jadi neraka. Kalau rusak kayak dunia, hati-hati. Banyak banget sudah. Wah itu macam-macam Indonesia itu macam-macam. Dirang di luar biasa nih. Ajaran macam-macam, aduh ini ngarannya Kiai Haji Panji Gumilang. Yang semua tambah bibirnya kan umurnya umpah aja masyarakatnya. Sama yang di rumah namun bibirian umpat aja masyarakatnya umpat jadi ayo ada orang semua yang di rumah bibirian. Ada bibirian yang umas kalau ada mengantuk sama si kita. Kan hati-hati benar. Ada sudah begitu. Makanya aneh video ini. Ada ulama aku nabi, viral. Tapi jadi banyak mengumpat kan aneh. Tahu apa yang syarat jadi nabi? Syarat jadi nabi itu sempurna. Sampai dikatakan mutakamilah husnan wa jamalan, sempurna. Fisiknya, ketampatannya sempurna semua. Itu jadi nabi harus dahulunya punya sifat kesempurnaan dalam fisik, tampan luar biasa di zamannya. Pembaiknya, pemuasnya, pokoknya di zamannya tidak ada yang lebih, tidak boleh ada yang lebih orang lain daripada fisik seorang nabi. Ada karena nabi anaknya di atas, jadi fisiknya harus sempurna terlebih dahulu. Hanya kalau jadi nabi bungas banget terus kampungan sandumiaan bedanya zamannya itu Nabi Allah utus kepada Bani Israel, maka paling tampan selain Israel itu dulu. Ini ada dulu perempuan lain Allah ditahu tinggi tulis kalau pada Nabi banyak melompat maka dia minta banyak mengulas presiden berarti kan kalau ini Nabi itu umpatan kali ada jadi Indonesia ini banyak. Anda muncul lagi di Malang, di Dinian, Pulau Kasawon, mau mundur, boleh ke rumah, Bapak Haji Jibril, percaya di orang kampung kan bintar lah. Jadi Bapak Haji Jibril, percaya umpatan. Jadi nama itu yang mengatakan dan dengan aneh, ada cocok lawan ujar Nabi, ada cocok lawan hadis Quran, sudah pilihnya aneh tak gunakan menurut. Sini banyak aja menurut aneh. Ya kan ada guru kadli ada, guru musili ada, tak gunakan guru kayak guru susah, kayak bangun
dia kayak apa? Oh di sini seperti itu Quran penyampaiannya menyimpang kalau orang Quran bawa MTR sebenarnya kan itu kan cocok atau orang bertahlilan di sana ini kenapa cocok toh mau jangan diumpati dan itu usah diumpati kalau masih dalam akidahnya sudah bulan ada sing tahlilan lagi udah mati patah nyaman itu kenapa mati dipakat orang dari dikirim apa kan ada sudah yang bulan itu lah kami kata banyak sekali kan macam-macam caranya udah biasanya kita tidak belum ya nah itu pun ada sudah yang lupa ini di sorangan yang bisa membati kan bertahlil kan lalu orang bertahlil nah orang bertahlil ada boleh yang bertahlil baru orang berzikir ada boleh mana boleh nama apa bokes bertahlil ada boleh mbak orang bertahlil dah ilallah ilallah ada boleh bertahlil kenapa boleh baru dia orang boleh ribut mau bertahlil ada boleh kan ada tak sudah kami ada juga itu sama ini ulun tahu dimintai berapa dapat hendak Bicaraan ini ulun saudara orang kan ulun minta pendapat sama ya kan ada bicaraan berapa kantinan apa yang bagus dulu dia ayo ulun bagus ya mana undang kan kadang undang kamu baik kan yang muska hajar marawiska misalnya atau memutar kabel siang dan misalnya menghendak ayo hanya ada nama usaha namun dia belum mulut ini anak mulut sari tapi minta saran tapi sari buat lalu minta saran saran baik kenapa baik jangan tahu pada ulun di sari itu ulun akan musibah imam dari kita mau kan tahu kan kadang-kadang ditambul orang ya sudah jangan tahu musibah imam dari kita tahu karena kata syariat artis Tuhan ini siwa sana anu jadi ini macam-macam dulu macam-macam jadi pada intinya banyak istighfar mungkin hendak berasal dari sini kan mungkin apa ada aku istighfar bukan dari sini apa istighfar dari banyak pasti ya punya Tuhan jadi kembali kepada cerita tadi nang hendak bertaubat tadi berjalan kemudian waktu itu panas banget luar panasnya airnya sampai dikatakan panasnya itu intalu dan dari enak iklan pasir bisa masak cair panasnya berjalan bertamu orang alim ketika berjumpa dengan seorang orang alim itu tadi maka bisa guru tolong dia berdua ujian guru berdua deh anak muda tolong kita berdua banget tadi panas banget kan tapi dia lagi dibulik berdoa minta pertolongan sama Allah supaya dinaungi ujian anak muda mana mungkin saya bisa berdoa oleh guru sedangkan ulun ahli maksiat yang hanya berjalan ingin bertaubat ulun banyak pernah dosa ulun penjudi ulun peminum khamar ulun pezina dan lain sebagainya ulun tarik sholat ulun orang meninggalkan sholat hanya ingin bertobat kepada Allah ingin memperbaiki kesalahan yang suruh berdoa maka tidak mungkinlah Allah menerima doa hamba yang kotor seperti ini biar aja berdoa ulun mengaminakan ayo ya sudah berdoa dulu amin akhirnya tiba-tiba awan datang benaun betul ada dinaungi oleh Allah orang alim berdoa nimbo kayak berjalan sejam 2 jam dia sampai karena apa karena jalan dari sini ada mobil apa pikiran saya ketika sampai di kampung ujar masih pemuda kita sudah beli kampung ya sekali mereka berpisah awannya umpat lawan ahli maksiat namun dinaungi ahli maksiat guru kita pada saat pulang ambil guru kenapa awan ini mau umpat mengintuk maka
pakai nabi bupati berarti tidak kabul kemana aminnya yang itu tadi tidak kabul ada yang berdoa lalu sampai ke rumah si guru tadi bingung kenapa doa ada kabul harusnya aku yang dikiringi kenapa ahli maksiat ketika mereka berdoa dalam keadaan kebingungan kabulin maka berjumpa dengan sebuah ilham itu kepada tapi karena orangnya maka dikatakan di situ tahu lah itu kenapa awan itu 4 ahli maksiat maka dikatakan oleh suara tersebut ilham memadainya tersebut bahwasanya orang ahli maksiat yang merasa dirinya kotor berarti dia telah mensucikan Allah di atas segala kesucian maka mereka merasa ringat dan ingin kembali kepada Allah doanya lebih Allah perhatikan dan lebih Allah dengarkan ketimbang doa orang yang sudah merasa bersih dahulu dengan ilmu dan amalnya ini bayangkan alim aja tapi merasa berilmu merasa beribadat merasa harap merasa pintar bacaan kemudian kada menghargai lagi orang maka ketika ia merasa alim merasa berilmu merasa pintar maka di situ justru reduplah di dalam hatinya akan keesaan dan kesetiaan Allah Subhanahu wa taala ketika ia merasa hina merasa banyak maksiat merasa penuh dengan dosa maka saat itu sama pada hakikatnya ia mensucikan Allah di atas segala kesucian ketika dia meminta maka Allah lebih memperhatikan doanya dan lebih mengabulkan daripada doanya kan hebatnya sedikit aja bedanya jadi tinggal kita aja jangan merasa sama tangan tertinggal sembahyang kemudian merasa putus asa jangan ayo tetap kembali kepada Allah makanya dikatakan ahli maksiat ayo tetap sembahyang tetap kembali kepada Allah penjudi tetap kembali kepada Allah sujud kepada Allah ahli maksiat tetap meminum khamar tetap Habib Salim itu badari orang mendapatkan hidayah yang berbeda Habib Salim Bangdang itu yang berkisah salah satu dari sahabat beliau itu berkisah Habib Salim itu minuman apa kadang-kadang tapi kayak apa aja saat mabuknya ditatap sebelahnya setelah dilakukan sebelahnya tetap mengaku sebelahnya terus jadi mengusahakan syarat kembali kepada Allah dengan taubat itu didasari dengan sembahyang bila yang sembahyang berarti yang sudah fastaqim kama amirta maka sudah termasuk orang yang istiqamah dalam taubat waktu zuhur sembahyang waktu asar sembahyang sampai maghrib sembahyang sampai subuh isya sembahyang subuh sembahyang gawi terus maka yang termasuk fastaqim kama amirta termasuk yang istiqamah dalam taubat itu jalan pertama dulu Anda merasakan lezatnya ma'rifah. Nah jadi kayak apa pada intinya istighfar itu ada dalam sebenarnya ada bacaan ada istighfar di situ ada semua ada dalam ibadah sembahyang jadi termasuk taubat yang paling derajat taubat yang paling tinggi itu ada di dalam sembahyang cukup yang usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilan qiblat sadaan lillahi ta'ala Allahu Akbar maka itulah hakikat taubat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin bertobat kepada Allah maka benarlah sajadah ambil air wudu tutup aurat takbir kepada Allah maka dia telah melakukan derajat taubat yang paling tinggi kata-kata ya Allah kenapa tidak taubat lebih afdal ketimbang dia mengambil tasbih kemudian bertasbih 10.000 kali tapi sembahyang wajib ketinggalan lebih afdal sembahyang untuk yang biar akan istighfar 1000 kali tapi ketika sampai waktunya subuh maka dia bangun ambil sejadah ambil air wudu jangan lupa mandi wajib yang mereka pakai maka takbirlah Allah Akbar itulah taubat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah umumnya belum terpakai kan ada bapak mandi sudah terpakai mandi juga nah belum terpakai ini jangan mandi jangan juga terpakai ada pemandian sudah sebenarnya bukan ini bangun aja dan itu derajat taubat yang paling tinggi makanya setelah dia melakukan maksiat maka cara kembali paling jitu diterima oleh Allah dengan melakukan sembahyang fardu setelah pekerjaan maksiat tersebut itu paling jitu zuhur bermaksiat
Mbak sembahyang zuhur, maaf ternyata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara gitu untuk kembali bertobat dengan maksiat dengan melakukan sembahyang asar setelah kemaksiatan tersebut. Itu paling hebat. Aku gurunya nak bertobat, baca istighfar sudah 10 kali, baik sembahyang asar kan. Ini ada istighfarnya luar biasa, tasbih itu ada bisa lagi pakai nama betul. Tasbih pakai mana? Urusan apa yang gula basket tasbih pakai ini lagi. Wow, stop. Astagfirullah. Berkenaan pada digital wow tasbih. Ini bertarik betul ini oh. Astagfirullahaladzim. Pas pakai kapal aja. Nampak kegenalan biji tasbih. Tetap baik sembahyang daripada yang tasbih lima. Artinya apa? Cara gitu untuk kembali kepada Allah dengan sembahyang, khususnya sembahyang berjamaah. Cara gitu untuk ulun bertakun. Kayak apa ini supaya rumah tangga itu termasuk sakinah mawaddah warahmah. Bertakun bahwa salah seorang ulama besar. Kayak apa caranya supaya nyaman di rumah tangga? Amalannya, sekalinya kali juga di sini amalan. Karena aku di sini banyak amalan, bacaannya ada dan lain sebagainya. Cuma di sini amalan yang paling baik kamu jarab antara aku lakukan dan aku amalkan supaya sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah itu kadang kalahian. Maka ulun bertakun bahwa sini almarhum meninggal sudah sini. Bini sini 3. Itu nama kalahi aku ini amalan yang paling hebat kenapa? Aku ini 3 bini ada bercakot. Ini kan ini seorang kan bini orang kalahi dia. Kok ini 3 bini ada bawa kalahian itu mah. Jarsimin, bilun apa amalan yang paling jitu ya untuk supaya akur nih. Supaya nyaman. Kemudian sini apa? Sembahyang 5 waktu jamaah lawan bini. Kok bisa? Ini ada banyak binian yang cuma main ke rumah dan kalau rumah berkata, kayak apa dia laki jam gue sumbernya pada maupun dia bukan paling bisa kita pakai ayo kayak apa? Mungkin senang laki yo bunta, saya tak bodi bini sampai yang jadi patihan atau dipelajari. Amun biarkan awak jadi imam di masjid, jangan sampai awak jadi imam di rumah. Di rumah mama lihat. Tas salah baca Fatihah kumane ai ulangi. Biar tidak kalau. Assalamualaikum warahmatullahi. Bener aja. Kalau bahasa sembahyang zuhur maka 3 rakaat. Salam ai ulangi. Kali supan kan. 2 lagi bini Pak. Supan berduaan. Lain juga sigit cucuk. Awal jadi imam. Jadi aku di rumah saja awal jadi imam dari bahaya. Tahu kisah lah sudah. Jadi jangan ada alasan biar jadi imam di rumah itu pada awak, jangan ada. Aku mau aja bisa jadi imam, Bika menjadi imam, pulang. Anak gua pandai bilang kan, ada cocok ya Allah. Jadi kayak apa salah-salahnya usahakan dulu nonton. Nah ini akhir dari ini itu nanti kita tutup kita. Menurang bahari di penghumaan berjamaah, ini di penghumaan. Karena kayak wah ini nyaman, bahari di penghumaan lantai paling, kawin kulipak. Kira-kira Tuhan di sini mungkin pada hutan dari sini. Tahu akan kawin kulipak. Ini kulipak tarak, kulipak bakirai, apakah tampilan zaman di kulipak ini udah kawin rumah. Di dalam rumah ada ya suara takbir Allahu Akbar. Cucuk orang bahari beban mati makaramat. Kenapa? Karena menjaga utur. Lain cucuk orang alim, lain buyut orang alim, tapi luar biasa menjaga dalam sembahyang 5 waktu. Jadi mengatakan bila hendak merasakan lezat yang mengarif kepada Allah Subhanahu wa taala, cara paling hebat untuk kembali dan bertobat kepada Allah yaitu jangan melakukan sembahyang 5 waktu. Itu cara paling hebat sudah. Tidak ada lebih hebat daripada itu. Mudah-mudahan daripada amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah sudah setengah jam lebih dan kita waktu lagi setengah jam aja. Di setengah jam lebih kita halal dari dahulu dan biar bertahan. Mudah Allah meridai kita bertahan. Allah mengampuni dosa kita bertahan. Kita banyak salah Allah Subhanahu wa taala, mata kita banyak bermaksiat.
maksiat, telinga kita banyak mendengar maksiat, mulut kita banyak berkata zalim dan maksiat, langkah kaki kita berapa banyak berjalan di jalan maksiat, tangan kita berapa banyak melakukan hal kemaksiatan, pikiran dan hati kita berapa banyak melakukan maksiat. Maka dengan itu, dengan majelis taklim ini, dengan majelis di mana kami memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampuni dosa mata kami, ampuni dosa telinga kami, ampuni dosa mulut kami, ampuni dosa hati kami, ampuni dosa pikiran kami, ampuni dosa tangan dan kaki kami, dan ampuni semua dosa-dosa keluarga kami, jiran dan tetangga kami. Selamatkanlah kami dan mereka, masukkan di dalam golongan di belakang barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, matikan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masukkan dalam lingkup syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terakhir ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bil ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bisir Nabi wa al Nabi wa bisir suratul Fatihah. Iya Pak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulun ke sini ada dititipi minyak harum oleh guru pantai. Tahu kelebihan guru pantai. Uang menyebut sini itu kayak rusuk, yang seolah seorang tokoh figur yang luar biasa. Di antara minyak harum yang masih dimulai oleh para habaib banyak. Nah, sedikit bertitik hadiahnya usulnya kenal. Kasarapian juga kamu akan di pasar. Kalau menurut ulun itu jauh harga di bawah di pasar, karena harganya 35.000